Karena biasanya kan kalau untuk ayam 200 ekor itu membutuhkan tempat pakan itu 8 tempat pakan, itu idealnya. Jadi biar apa namanya, ayam itu makannya tidak rayahan, jadi semua ayam itu mendapatkan pakan yang merata. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan dalam mencari rezekinya, yang sakit lekas diberikan kesembuhan. Kembali lagi di channel Mustika Farm. oke sahabat, kembali lagi. Kita kali ini kunjungan di peternakannya Mas Umam. Ini perdana sahabat, ternak ayam chopper 200 ekor. Nah, ini lihat nih. Ayamnya sehat-sehat. Tapi kok ini kelihatannya air minumnya sudah habis ini ya Mas ya? Belum diganti lagi. Masnya Mas Umamnya belum sempat ini. Belum sempat untuk ganti air minumnya. Kita tanya-tanya langsung aja sama pemiliknya. Ini populasinya berapa ini Mas Umam? 200 Mas. 200 ya. Ini sahabat, kita lihat populasinya 200. Untuk ukuran kandang nih, biasanya teman-teman itu pada menanyakan untuk ukuran kandangnya ini berapa ini? 3 kali 4. Ini sahabat kandangnya sahabat, ukurannya sana 3, situ 4, ukurannya 3 kali 4 untuk ayam 200 ekor. Nah, untuk sejauh ini untuk angka kematiannya berapa Mas Umam? Alhamdulillah belum ada ini. Oh, alhamdulillah sahabat. Sampai ini umur berapa ya Mas Umam? Ini umur 56 hari. Ini umur 56 hari. Untuk angka kematian kosong sahabat. Alhamdulillah. Nah, ini ayamnya dikasih vaksin enggak Mas Umam? Kasih. Untuk vaksinnya berapa kali? Vaksinnya berarti cukup 2 kali saya. Oh, 2 kali. Pakai vaksin apa Mas Umam? Vaksin pertama NDIP apa NDIP? kedua Gumboro. Untuk vaksinnya dikasihkan lewat air minum apa diteteskan Mas Umam? air minum. Oh, dikasihkan air minum. Nah, ini sahabat, kita lihat penampakan ayamnya Mas Umam 200 ekor. Nah, ini kandangnya. Atapnya ini menggunakan genteng ya. Bisa kita lihat. Nah, ini lampunya ini cuma dikasih 2 tok ini Mas. Iya. 2 itu. Kasih 2 tok. Soalnya sudah besar. Sudah cukup ya Mas? Sudah cukup. Karena fungsinya untuk makan di malam hari aja ya, karena beberapa ayamnya sudah besar-besar. Ini kandangnya bikin sendiri apa dibikinkan sama tukang Mas? Bikin sendiri. Ternyata ini bikin sendiri sahabat, kandangnya sangat kreatif sekali ya Mas Umam ini ya. Nah, ini alasnya pakai bambu, pinggir-pinggirnya juga pakai bambu semua. Nah, ini bisa dilihat tempat pakannya cuman ada berapa ini? 4, 5. Kayaknya perlu ditambahin lagi ya sahabat ya, karena biasanya kan kalau untuk ayam 200 ekor itu membutuhkan tempat pakan itu 8 tempat pakan, itu idealnya. Jadi biar apa namanya, ayam itu makannya tidak rayahan, jadi semua ayam itu mendapatkan pakan yang merata. Nah, biasanya kan kalau tempat pakannya kurang itu ada yang mengakibatkan ayam itu kerdil ataupun ada yang kurus. Nah, itu bisa dikarenakan karena tempat pakannya kurang, jadi kurang
rayahan sama teman-temannya. Untuk pakan sendiri ini menggunakan apa nih Mas Umam? Itu awal saya menggunakan 511 0 sampai 1 bulan. Terus 1 bulan sampai sekarang saya campur dengan B11S. Oh, itu dari produknya Pokpan ya, Iya. Mas Umam ya. 511 untuk saat ini sekarang harganya sudah mencapai berapa Mas Umam? 495. 495, sudah hampir 600 sendiri, 500 sendiri sahabat. Agak lumayan menguras kantong ya. Nah, untuk B11S nya itu di harga berapa sekarang ini? B11 harga 470. Oh, 470 ya, lumayan lah. Pantas ya sahabat, ini ayamnya agak besar-besar pertumbuhannya. Untuk pakannya saja sudah menggunakan kualitas super. Nah, ini sahabat, kita lihat ini DOC nya yang masih kemarin baru check in. Tadi ini di usia berapa hari Mas Mam? Usia berarti itu 16. Ini 16 hari. Ini cara bukanya. Oh. Nah, ini bisa lihat. Ini tempat minumnya kecil-kecil ya Mas Umam. Iya, saya Ini tanya pasti dulu. jenengan repot ini, harus ganti beberapa sehari berapa kali nih ganti air minum. Kalau habis saya ganti itu aja. Oh, kalau habis ganti. Ini lampunya pakai berapa ini Mas Umam? 3 ya? Itu lampu 3. Sudah Tiga. cukup banget. Oh, sudah cukup hangat ini. Berarti ini satu kandang ini diisi berapa Mas Umam? Ini 250-an. Oh, ini 250 sahabat. Nah. Berarti ini kalau siang lampunya sudah dimatikan. Dimatikan. Oh, Kecuali kalau mendung. kalau mendung ya. Kalau Jadi mendung, menyesuaikan sahabat. Iya. Kalau misalkan suhunya itu agak mendung, nanti lampunya dinyalakan. Berhubung ini cuacanya agak cerah, jadi lampu untuk penghangatnya dimatikan. Nah, ini bisa kita lihat. Wah. Nah, ini belum diganti juga nih Mas Umam. Airnya kayak kelihatannya habis. Oh iya, tadi saya repot soalnya itu masih ada itu. Masih repot nih Iya. Mas Umam. Nah, ini kalau ukuran kandangnya ini nah ini lihat. Ukuran kandangnya berapa ini Mas Umam? Ini baru palingan berapa? Ini kan menggunakan kandang susun ya. Nah, susun. Jadi ini apa namanya? Kotorannya ini dibersihkan setiap berapa hari sekali? Ini kotoran ini kalau sudah pindah kandang itu saya bersihkan, berarti sekitar 1 bulanan. Oh, 1 bulan. tapi apa enggak? Amoniaknya apa tidak naik Mas Umam? Tidak. Tidak ya? Saya pakannya dicampur. Pakannya dicampur ya. 4. Pakai 4 dulur. Jadi kan agak mengurangi amonia. Tapi ya alangkah bagusnya lagi kalau setiap 1 minggu sekali itu kita bersihkan. Jadi lebih higienis lagi. Iya. Tapi enggak apa-apa ini. Untuk kematian Semua. masih ada apa? Kematiannya berapa Mas Om ini? Ada kematian Kematiannya tidak? Ini sekitar berapa? Soalnya datangnya itu telat. Oh, datangnya telat. Kematiannya sekitar 20-an kayaknya. Oh, berarti kematian itu masih di dalam box DOC. Di box 5, terus sore-sorenya mati lagi 5. Oh, 10. ya Terus mungkin jalannya sampai sekarang lah. Mm-mm. 10 tambah 10. kualitasnya ya. Kalau tadi yang 200 ekor yang sudah besar-besar itu malah justru belum ada kematian Belum sampai ada, sekarang. iya. Tapi ini mungkin dapat kualitas DOC-nya agak yang kurang bagus atau di perjalanan ekspedisinya ya sahabat. Nah, ini yang di bawah ini kenapa ini Mas Umam? Itu yang suka bertarung tuh. Oh, ini yang Iya. bandel ya. Saya pisah. Ini yang bandel. Yang suka kanibal ini dipisahkan, sama nakal-nakal ini kita pisahkan di kandang karantina. Jadi kan tidak mengganggu yang lainnya. Oh, berarti yang ini juga sebagian dari yang di atas tadi Iya. Mas Umam. Ini DOC datang pertama di sini. Oh, DOC datang pertama di sini ya ya. Iya. Lampunya ini pendek sekali Mas Umam. Iya. Sering mati enggak ini lampunya? Sering Sering ya. Pasti sering mati karena kan apa? Nah, ini bukanya dari mana? atas. Repot enggak Mas Umam? Yang Ada bersihkan segini, ini. Nah, ini kalau resiko apa namanya?
kita memberikan lampu terlalu pendek itu biasanya sering mati sahabat, karena kan lampu bolam 5 watt itu cenderung kalau kegeser sedikit itu pasti benangnya itu di lampunya pecah. Nah, alangkah baiknya ketinggian lampu 5 watt itu kisaran 40 cm itu sudah cukup. Nah, kalau ini kan masih dijangkau oleh anak ayam ya. Biasanya kan anak ayam itu suka matok-matok lah. Ini kalau matok-matok biasanya sering mati lampunya, itu pedot lampunya lah istilahnya, seperti itu. Bagus sekali Mas Min. Ya. Lara nyiap kita ini sih. Nanti kecil. Nah, ini dulu. Kandangnya. Berarti ini kalau malam ditutup Mas Umam. Oh, ini ada tirainya. Nah, ini bisa dicontohkan. Ini dari karung ini ya. Iya, karung. Alang kadarnya ini. Yang terpenting itu manfaatnya sedulur. Nggak harus bagus. Yang penting itu manfaatnya itu sama-sama. Ini kan masih pemula nih Mas Umam, ini perdana. Nah, ini rencana mau dipanen di umur 65 hari nanti menghabiskan pakan. Berarti ini yang 200 ini sudah habis pakan berapa sak ini Mas Umam? 7 sak kurang sedikit. 7 sak kurang sedikit. Nah, oh. Untuk angka kematian yang ini tadi kan belum ada. Bagus ini. Tadi kita sampel ya. Tadi kita sampel itu 10 ekor. Bobotnya sudah rata-rata 9 on. Tadi kan kita ambilnya itu ngacak random sahabat. Jadi ada yang besar, yang kecil, yang sedang kita jadikan satu. Nah, itu ketika kita bisa ketemu bobot rata-rata keseluruhan. Ya kalau tadi Mas Umam juga sudah nimbang, ada yang besar, yang sedang, yang kecil, yang besar udah mencapai bobot berapa 1 kilo, 1,2 malah sahabat. Nah itu ya pantas saja ya karena menggunakan pakan yang kualitas super. Tadi ada yang 1,2, tapi kan itu kan hanya beberapa. Nah, kalau kita ingin mengetahui total bobot rata-rata dari keseluruhan, itu kita nimbangnya, kita ambil dari yang besar, yang kecil, yang sedang, kita ambil 10 ekor. Nah, kita timbang. Jadi nanti kita tinggal bagikan hasilnya berapa, kita bagikan 10 ekor. Nah, akan ketemu hasil bobot rata-rata dari keseluruhannya. Nah, kalau vitamin ini Mas Umam kasihnya pakai apa Mas Umam? Vitamin Neobro sama Vitacit. Oh, pakainya Neobro sama Vitacit. Nah, ini kita lihat dulu. Oh. Pakainya Neobro sama Vitacit. Ini masih pemula, sahabat. Tapi sudah bagus ya pertumbuhannya. Ini dulu tampak dari kejauhan. Nah, ini kandangnya seperti ini. Ini pakai atapnya genteng. Ini panggung ya. Jadi kotorannya ini langsung turun ke bawah. Nah, ini kalau untuk semprot kandang biasanya dilakukan berapa hari ini? 1 minggu sekali. Iya, 1 minggu. Oh. Jadi Mas Umam ini melakukan semprot kandang menggunakan apa Mas Umam biasanya semprot kandang? Menggunakan disinfektan. Desinfektan. Oh, pakai disinfektan. Kalau E4 menggunakan tidak? E4 awal-awal saya Awal-awal menggunakan E4 juga. Oh, gitu. Oke, sahabat. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari video kali ini. Di sini kita sharing-sharing aja ya sahabat, kita saling bertukar pengalaman dan ini bisa menjadi referensi untuk pemula yang ingin belajar ternak ayam chopper. Tidak usah kita harus membuat kandang yang bagus, yang paten. Yang penting itu kan kandang itu bisa nyaman untuk ayam,
dan sirkulasi udaranya itu bisa memadai. Jadi ayam tidak terlalu kepanasan di dalam kandang, dan itu juga bisa memacu pertumbuhan ayam untuk lebih bagus lagi. Nah mungkin ya teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Nusantara.